Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita bertemu dengan Kak Ariza lagi di pertemuan keempat, yaitu pertemuan terakhir di Rumbel Paruh Waktu ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Ariza ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali materi apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan 1, 2, dan ketiga kemarin. Oke, langsung saja. Untuk materi yang pertama, pertemuan pertama kita sudah membahas tentang puisi. Di dalamnya kita membahas tentang pengertian puisi, kemudian unsur-unsur puisi, jenis-jenis puisi, struktur puisi, dan cara menulis puisi. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas tentang teks fiksi. Pengertian teks fiksi, kemudian jenis-jenis teks fiksi, unsur-unsur teks fiksi, dan tokoh dalam teks fiksi. Adapun pada pertemuan yang terakhir atau pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang wawancara dan kalimat efektif, meliputi pengertian wawancara, kemudian persiapan wawancara, daftar pertanyaan, tahap wawancara, kalimat efektif, ciri kalimat efektif, dan yang terakhir syarat kalimat efektif. Nah, sebenarnya Kak Ariza sudah yakin bahwa kalian itu pasti sudah memahami materi-materi yang ada di pertemuan 1, 2, dan 3. Tapi di sini Kak Ariza ingin mereview kembali atau mengingatkan kalian tentang materi-materi yang sudah kita pelajari untuk mempersiapkan ujian akhir semester nanti pada minggu kelima. Minggu keempat atau minggu kelima ya teman-teman. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu materi puisi. Nah, materi puisi ini diawali dengan pengertian puisi. Di sini puisi adalah ragam karya sastra yang terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan baris. Puisi juga dikenal sebagai seni tulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasanya indah. Nah, jadi titik atau kunci fokus utama dari puisi ini adalah ragam karya sastra yang terikat oleh aturan-aturan, kemudian mengungkapkan pikiran, perasaan si penulis dan mengungkapkannya dengan menggunakan bahasa yang indah. Adapun unsur-unsur intrinsik puisi dibagi menjadi diksi atau pilihan kata, kemudian daya bayang atau imajinasi atau citraan, kemudian gaya bahasa atau majas, nada atau ton bunyi, kemudian rima, ritme, tema, dan amanat. Kemudian unsur-unsur ekstrinsik puisi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aspek historis, kemudian aspek psikologis, dan yang terakhir aspek religius. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama puisi lama, yaitu puisi yang terikat oleh aturan-aturan sebagaimana jumlah baris, kemudian bait, ataupun aturan-aturan lain yang membangun suatu puisi itu. Adapun puisi baru, puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan seperti halnya puisi lama. Materi selanjutnya yaitu struktur puisi. Struktur puisi dibagi menjadi tema, perasaan, nada, amanat, diksi, imajinasi atau citraan, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Kemudian materi selanjutnya adalah cara menulis puisi. Nah, yang pertama menentukan tema dan judul. Di sini menentukan tema dan judul dijadikan langkah pertama karena tema merupakan suatu topik yang perlu kita dalami dalam puisi. Misalkan tema kita mengambil benda langit, kita bisa mengambil judul bintang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa, dan yang keempat, mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, pada pertemuan kedua, kita membahas tentang teks fiksi. Di sini, teks fiksi merupakan karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan yang dibuat oleh pengarangnya. Kata kunci pada teks fiksi ini ada 3, yang pertama imajinasi, yang kedua rekaan, dan yang ketiga fiksi atau fiktif.
dari ketiga kata kunci ini kita sudah tahu bahwa teks fiksi itu belum tentu nyata adanya. Jadi teks fiksi itu lebih kepada imajinasi pengarang atau memunculkan magic atau keajaiban yang mungkin tidak terjadi di kehidupan nyata. Adapun jenis-jenis teks fiksi dibagi menjadi 6. Yang pertama dongeng, yang kedua novel, yang ketiga cerpen, yang keempat roman, dan yang kelima cerita jenaka, dan yang terakhir cerita rakyat. Untuk pengertiannya, kalian bisa membaca di buku handbook kalian. Secara singkat saja, Kak Ariza menjelaskan tentang dongeng. Nah, dongeng di sini dibagi lagi menjadi fabel atau cerita tentang binatang, legenda cerita asal-usul suatu tempat, kemudian mite atau mitos, kemudian ada sage atau cerita kepahlawanan, kemudian ada parabel atau cerita yang mengandung unsur perbandingan untuk menunjukkan nilai moral atau nilai pendidikan agama yang tersirat di dalam sebuah cerita fiksi. Kemudian ada unsur-unsur teks fiksi. Unsur-unsur teks fiksi atau unsur pembangun teks fiksi ini sama seperti teks-teks yang lainnya, yaitu ada tema, alur, tokoh dan penokohan, ada latar, gaya bahasa, dan yang terakhir sudut pandang. Kemudian materi kita yang terakhir yaitu wawancara dan kalimat efektif. Nah, ini kita perlu ingat kembali, materi itu kita sudah bahas di pertemuan 3, yaitu yang pertama, apa itu wawancara? Nah, wawancara sendiri merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang sebagai narasumber untuk memperoleh keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Kemudian apa sih wawancara itu? Nah, pewawancara adalah orang yang mewawancarai narasumber. Adapun narasumber adalah orang yang memberi informasi yang mengetahui secara jelas atau yang menjadi sumber dari informasi yang ingin kita ketahui. Narasumber disebut juga sebagai informan. Nah, kemudian bagaimana persiapan dan tahapan wawancara? Ada 3 persiapan wawancara, yaitu yang pertama menentukan topik wawancara, yang kedua memilih narasumber, yang ketiga menulis daftar pertanyaan, kemudian bisa juga ditambahkan dengan membuat janji dengan narasumber. Jadi tahapan persiapan wawancara ini ada menentukan topik, memilih narasumber, menulis daftar pertanyaan, dan membuat janji. Ada 4 ya teman-teman. Kemudian tahap wawancara dibagi menjadi 3, yaitu pembukaan, inti, dan akhir seperti yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Adapun yang dimaksud dengan kalimat efektif. Nah, materi ini sebenarnya materi yang mudah dipahami, tapi di sini kakak jelasin ulang ya tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan tidak berbelit-belit. Adapun kejelasan informasi adalah tolak ukur sebuah kalimat bisa dinyatakan efektif. Jadi dalam menentukan kalimat efektif, termasuk kalimat efektif atau bukan, memerlukan kejelian khusus bagi kalian untuk menemukan oh ini termasuk kalimat efektif atau bukan, misalkan itu ambigu ataupun itu tidak bisa dimengerti. Nah, kita harus membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam membaca kalimat tersebut. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri kalimat efektif dan syarat kalimat efektif? Nah, ciri-ciri kalimat efektif ini yaitu yang pertama menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat, kemudian memenuhi unsur terkecil dalam kalimat, yang ketiga sesuai dengan puebi, selanjutnya tidak mengandung ambiguitas atau bermakna ganda dan terbelit-belit, dilanjutkan dengan memiliki kesetaraan antara struktur bahasa dengan gagasan penulis yang logis dan sistematis, dan yang terakhir bersifat koheren atau saling berhubungan. Oke, selanjutnya syarat kalimat efektif. Seperti yang ada di buku kemarin, syarat kalimat efektif yaitu yang pertama adanya kesatuan. Nah, kesatuan merupakan berhubungan dengan pemenuhan unsur dalam sebuah kalimat sehingga menjadi padu dan utuh. Kemudian ada kehematan.
tidak menggunakan pemborosan kata atau kata yang diulang-ulang. Kemudian keparalelan, memiliki struktur kata yang seimbang atau predikat satu dengan predikat lainnya. Kemudian kelogisan, memiliki makna yang logis. Kemudian kepaduan, memiliki saling keterkaitan antar satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ketepatan dengan memperhatikan pemilihan kata yang disampaikan kepada orang lain. Untuk selanjutnya ada diskusi. Nah, di sini kakak pilihkan dari materi yang mungkin belum kita bahas di materi-materi sebelumnya. Oke, yang pertama, hal yang perlu dipertimbangkan dalam diksi untuk puisi adalah, nah, perlu digarisbawahi diksi itu bisa disebut juga dengan pemilihan kata, maka untuk menemukan diksi dalam puisi kita perlu memperhatikan tema yang diambil. Temanya apa, kemudian membahas tentang apa. Misalkan tadi kita membahas tentang lingkungan sekolah. Di situ kita bisa menjelaskan tentang mungkin tumbuh-tumbuhannya di sana, ataupun mungkin bisa juga dijelaskan tentang gurunya, muridnya, seperti apa, itu juga bisa banget. Jadi yang pertama kita harus mempertimbangkan tema apa yang kita ambil. Adapun yang kedua, soal yang kedua yaitu bunyi dari puisi akan menimbulkan titik-titik tertentu. Jawabannya yaitu menimbulkan rima tertentu yang bisa menyebabkan irama itu juga berbeda. Jadi menimbulkan rima tertentu yang mengakibatkan iramanya itu juga akan berbeda. Dalam sebuah diskusi ini bisa saja nanti kalian menanyakan kembali atau mungkin ada pendapat dari kalian yang berbeda dari kakak, bisa disampaikan pada saat sesi diskusi bersama nanti di kelas. Oke, yang ketiga, yang membedakan novel dengan cerpen adalah yang pertama panjang halaman, yang kedua alur atau kompleksitas cerita yang dibawakan. Misalkan novel itu lebih mengandung 2 tokoh atau mungkin bisa juga 3, jadi tidak hanya satu tokoh seperti yang ada dalam cerpen. Kalau cerpen biasanya lebih singkat, jadi hanya berfokus pada satu tokoh saja. Kemudian yang keempat, jenis dongeng yang mirip dengan cerita rakyat adalah titik-titik. Nah, sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di pertemuan kedua. Jadi jenis dongeng yang mirip dengan cerita rakyat adalah legenda yang mengisahkan tentang asal-usul suatu tempat. Adapun yang kelima, soal yang kelima, tentukan termasuk kalimat efektif atau bukankah kalimat berikut. Yang pertama ada kalimat Daimbil ibu motor itu sejak pagi. Nah, dari awal struktur kalimatnya saja kita sudah tahu bahwa kalimat ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Mengapa demikian? Karena kalimat ini tidak bisa menunjukkan struktur subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, dan keterangannya mana, sehingga kalimat ini tidak bisa dipahami maksudnya. Daimbil ibu motor itu sejak pagi bukan termasuk kalimat efektif. Kemudian kalimat selanjutnya ada kacamatanya Tony hilangnya di pasar. Nah, kalimat ini sebenarnya termasuk kalimat efektif tapi bermakna ambigu. Mengapa demikian? Karena kacamatanya Tony berarti kan sudah menunjukkan kepemilikannya Tony. Nah, di sini hilangnya di pasar. Ini bisa lebih efektif lagi jika dihilangkan katanya kacamatanya Tony hilang di pasar. Nah, mungkin kalimat seperti ini bisa lebih efektif dari kalimat yang kacamatanya Tony hilangnya di pasar. Tapi menurut kakak sendiri, kacamatanya Tony hilangnya di pasar termasuk jenis kalimat efektif. Tapi akan lebih efektif lagi jika kata hilangnya ini dihilangkan katanya, karena sudah menunjukkan kepemilikan Tony dari kata kacamatanya. Oke, sampai di sini diskusi yang kakak berikan. Di sini kakak
berharap kalian bisa membaca ulang materi yang telah kita pelajari. Jika mungkin ada penjelasan atau materi yang masih membingungkan atau kalian menemukan sesuatu yang soal yang mungkin belum kakak bahas ataupun kalian kesulitan, bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama-sama. Jadi kita di forum diskusi itu masih belajar bersama kakak dan belajar dengan teman-teman lainnya. Baiklah, di sini kakak kasih kata-kata semangat, itu belajarlah selagi masih ada waktu, berusahalah selagi masih mampu, bersemangatlah selagi masih ada kesempatan, dan berbahagialah kemudian. Sekian materi pertemuan keempat yang dapat kakak sampaikan. Ada kurangnya kakak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dijumpa di Zoom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.